pengobatan organ tubuh yang terkena kanker agar tidak menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Jadi sama seperti pengobatan, pengangkatan sel tumor kadang tidak sepenuhnya mengangkat sel tumor, jadi masih ada akar-akar gitu guys. Sehingga dibutuhkan cara lain untuk membunuh tumor atau sel kanker yang masih tersisa. Pasien kemudian bisa menjalani pengobatan berupa kemoterapi atau penyinaran radiasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa dalam tubuh kalian. Dan cara tambahan tadi ada yang berhasil dan pasien menjadi bebas kanker, tapi tidak sedikit juga yang tidak bisa berhasil. Hai teman-teman, welcome back to my channel Spiger 007. Jadi kali ini kita akan membahas, karena ada beberapa pertanyaan, kenapa sih penyakit kanker itu sangat sulit disembuhkan. Tahukah teman-teman, setiap tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia loh. Peringatan ini ada untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya kanker yang bisa menyerang siapa saja pada usia berapapun. Kanker ternyata merupakan salah satu penyakit yang berbahaya di dunia, seperti teman-teman tahu. Selain karena bisa menyerang siapa saja, penyakit kanker juga banyak jenisnya. Kanker dianggap sebagai penyakit berbahaya karena dapat dikatakan sangat sulit untuk disembuhkan loh teman-teman. Kanker itu pertama kali digambarkan dengan istilah karsinoid dan karsinoma oleh seorang dokter dari Yunani bernama Hippocrates. Penggunaan kata kanker sebenarnya digunakan untuk menggambarkan penyakit yang punya sel abnormal atau tidak normal, sel yang bisa membelah tanpa adanya kontrol atau tidak terkendali. Jadi dia seperti ninja guys. Nah, kanker dalam tubuh manusia berbentuk karena sel-sel tidak terkontrol tadi menyerang jaringan lain yang sehat. Jadi bahayanya kanker itu bukan hanya jaringan kita yang sehat aja, yang sakit aja diserang, tapi jaringan tubuh kita yang sehat juga diserang oleh kanker. Sebenarnya sel dalam tubuh manusia tidak bisa mendeteksi kalau ada kerusakan atau mutasi DNA dan memperbaiki atau menghancurkan diri sehingga sel tadi bisa menghilang. Namun ada beberapa jenis mutasi yang menyebabkan sel tumbuh tidak terkendali dan menyerang jaringan atau sel-sel lain yang ada di dekatnya. Bahkan bisa juga menyerang organ-organ tubuh yang letaknya jauh nih teman-teman. Wow, bahaya banget kan ya. Jadi sel kanker itu dapat menyebar ke berbagai jaringan tubuh. Penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lainnya dan sulit dikendalikan ini dikenal dengan istilah metastasis. Jadi metastasis ini dimulai saat sel kanker memisahkan diri dari tumor awalnya dan menyerang jaringan lain di sekitarnya juga yang masih sehat dan normal. Itulah kenapa sel kanker itu sangat mudah menyebar, karena dia juga menyerang sel-sel tubuh kita yang masih sehat. Nah, dari penyebaran itulah sel kanker akan berkembang biak dan menghasilkan suatu senyawa tertentu yang menstimulus pergerakan sel ke tempat lainnya. Penyebaran sel kanker ini bisa menyebar ke beberapa rute loh teman-teman. Seperti melalui aliran darah, sistem limpatik, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengalirkan getah bening ke tubuh atau menembus lapisan penutup rongga organ tubuh. Jadi kenapa kanker yang sudah menyebar sulit disembuhkan? Karena saat proses metastasis, perjalanan yang dilalui oleh sel kanker sebenarnya rumit teman-teman. Dan sebagian besar sel kanker tidak bisa bertahan hidup.
Biasanya beberapa sel kanker akan dibunuh oleh sistem kekebalan tubuh maupun terperangkap dalam kelenjar getah bening yang kemudian dihancurkan. Meskipun ada beberapa sel kanker yang mati dalam perjalanannya menuju sel atau organ tubuh lainnya, beberapa sel kanker bisa lolos menyerang bagian tubuh kita dan membentuk kanker sekunder. Inilah sebabnya kanker itu sulit dimusnahkan. Karena sel kanker dapat menyerang dengan cepat dan sangat kompleks atau rumit. Selain itu, kanker juga sulit dimusnahkan oleh obat karena kanker tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, tapi ada lebih dari 100 jenis loh. Oh my god. Jadi kanker itu jenisnya ada 100 jenis. Sel-selnya dari banyaknya jenis kanker yang bisa menyerang manusia, belum semuanya ditemukan obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit kanker. Kesulitan lain yang dihadapi dalam dan dimusnahkannya kanker adalah karena kanker merupakan penyakit yang sulit dan bisa membentuk sel kanker baru yang berbeda dari sebelumnya. Jadi dia seperti bermutasi gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pernah lihat film Mutant, jadi sel kanker itu bermutasi dan membentuk dirinya lagi. Hal ini membuat kanker semakin sulit disembuhkan. Karena obat yang sebelumnya bisa menyembuhkan sel kanker tidak bisa lagi digunakan untuk menyembuhkan sel kanker yang baru yang terbentuk tadi atau yang bermutasi tadi teman-teman. Jadi perbedaan sel kanker yang terbentuk tadi terjadi karena adanya beragam mutasi genetik yang menumpuk dalam sel dan menghasilkan perbedaan yang baru dan unik. Faktor lain yang menyebabkan kanker sulit dimusnahkan adalah tumor atau bakal kanker adalah sel yang dinamis serta saling terhubung dengan sel kanker yang lain. Nah, sel-sel ini kemudian saling berkomunikasi antara satu sama yang lain, bahkan dengan sel yang ada di dekatnya, dan memicu sel normal untuk membentuk pembuluh darah yang memberi makan sel tumor tadi. Oh iya teman-teman, sel tumor juga bisa menyerang serta menekan fungsi sistem imun kita sehingga tidak bisa mengendalikan dan menghancurkan sel tumor yang menyerang seluruh tubuh. Tetapi teman-teman, ada berbagai cara yang saat ini sudah dilakukan untuk menghancurkan kanker dari tubuh pasien teman-teman. Cara pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menciptakan obat kanker dari sel kanker. Maksudnya sel kanker penderita ya. Yang kemudian ditemukan obatnya dari mempelajari sel kanker tadi. Namun sayangnya cara ini tidak bisa mewakili rumitnya sel kanker yang ada di tubuh manusia, sehingga kadang cara ini tidak berhasil 100% dalam membunuh sel kanker. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengangkat jaringan tumor dalam tubuh sebelum menyebar ke organ tubuh lainnya. Jadi itu biasanya kenapa ada pengangkatan organ tubuh yang terkena kanker agar tidak menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Jadi sama seperti pengobatan. Pengangkatan sel tumor kadang tidak sepenuhnya mengangkat sel tumor, jadi masih ada akar-akar gitu guys. Sehingga dibutuhkan cara lain untuk membunuh tumor atau sel kanker yang masih tersisa. Pasien kemudian bisa menjalani pengobatan berupa kemoterapi atau penyinaran radiasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa dalam tubuh kalian. Dan cara tambahan tadi ada yang berhasil dan pasien menjadi bebas kanker, tapi tidak sedikit juga yang tidak bisa berhasil. Sel kanker akan tetap berada di tubuh pasien tersebut. Itulah sebabnya sampai saat ini kanker masih digolongkan sebagai penyakit yang berbahaya serta mematikan, dan masih terus dilakukan penelitian untuk mencari obat yang mampu memusnahkan kanker. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi stay safe terus, jaga kesehatan. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan penyakit yang sangat sulit diobati. Oke teman-teman, tetap berdoa, tetap berusaha. Untuk kalian yang sakit, jangan pernah menyerah.
masih ada jalan, masih ada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian yang dalam keadaan sehat, tetap sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit.